Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ansaruddin Rohman dengan NIM 060, Saya Arsya Fatihah dengan NIM 096. dan saya Saila Nabila dengan NIM 023. Di sini kami akan mempraktikkan video mengenai sistem pernafasan sebagai tugas akhir dari MKP PBBS. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang pertama ada kapur gamping, alat tulis atau bolpen, kaca, ada kertas label, sedotan, air, dan ada gelas plastik. Yang pertama, menempelkan label pada dua gelas plastik A dan B, kemudian masukkan kapur gamping yang telah dihaluskan ke dalam gelas A. Selanjutnya, memasukkan air secukupnya ke dalam gelas A. Homogenkan atau aduk air dan kapur gamping dan tunggu sampai air terdapat endapan di bawahnya. Apabila air sudah terdapat endapan, siapkan gelas B dan pindahkan air ke gelas B. Jangan sampai terdapat kapur yang ikut ke dalam gelas B. Kemudian, air yang telah dipindahkan ke gelas B ditiup dengan sedotan dan amati perubahannya. Setelah ditiup menggunakan udara pernafasan, air kapur berubah menjadi lebih keruh, di mana hal itu menandakan adanya kandungan karbon dioksida pada air kapur. Kaca sebelum ditiup. Sedangkan pada kaca, setelah ditiup menggunakan udara pernafasan, permukaan kaca menjadi lebih berembun. Oke, selanjutnya akan ada sedikit pembahasan mengenai praktikum sistem pernafasan yang sudah dilakukan. Yang pertama, tentang uji kandungan karbon dioksida pada udara hasil pernafasan dengan menggunakan larutan air kapur atau CaOH2, di mana pada saat udara kita tiupkan ke dalam air kapur, larutan yang awalnya jernih ini akan berubah menjadi keruh. Hal ini terjadi karena adanya reaksi antara karbon dioksida dengan kalsium hidroksida yang membentuk kalsium karbonat atau CaCO3 yang tidak akan larut di dalam air dan tampak sebagai endapan keruh. Reaksi ini itu membuktikan bahwa udara hasil pernafasan manusia itu mengandung karbon dioksida sebagai produk metabolisme tubuh, sehingga semakin lama udara kita tiupkan, maka akan semakin keruh larutan air kapur tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa kadar CO2 di dalam udara hasil pernafasan itu cukup signifikan. Yang kedua, ada uji kandungan uap air pada udara hasil pernafasan. Ketika udara pernafasan kita ini tiupkan ke kaca, permukaan kaca yang awalnya tidak ada embunnya akan menjadi berembun. Embun tersebut itu berasal dari uap air yang terkandung di dalam udara hasil pernafasan. Uap air ini akan mengalami kondensasi karena suhu pada kaca lebih rendah dibandingkan udara yang kita tiupkan. Hal ini itu membuktikan bahwa udara pernafasan kita tidak hanya mengandung karbon dioksida, namun juga mengandung uap air, di mana uap air ini itu berasal dari kelembapan saluran pernafasan dan juga paru-paru kita. Hai guys, makasih dan nyimak video kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.